Kalau saya lihat CV-nya, pindahnya banyak banget, saya tolak. Ini orang nggak bener nih. Ini pertanyaan menarik nih dari netizen ya. Kapan sebaiknya kita pindah kerja? Kalau perusahaannya oke, nggak harus pindah sebenarnya. Oke, nah oke-nya apa? Oke-nya itu bukan hanya memberikan gaji yang baik, bukan hanya itu. Tetapi adakah di perusahaan itu kita menjadi lingkungan, environment-nya yang membuat kita belajar, memberikan kesempatan kita belajar. Tidak hanya melakukan rutinitas, yang itu aja. Anda kalau jadi teller, jadi apa lagi ya, operator telepon, ya tenaga accounting di belakang layar, Anda kan nggak berkembang banyak tuh. Tapi kalau Anda di perusahaan, Anda berkesempatan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi banyak orang, seperti yang dilakukan mungkin bagian sales atau bagian-bagian lain, mungkin di bagian media juga yang tiap hari berpikir sesuatu, boleh juga gitu. Tetapi jadikanlah apa perusahaan tempat kita bekerja itu bukan saja untuk meningkatkan penghasilan, tapi juga menambah skill, ya, menambah pergaulan, ya, dan juga menambah tantangan. Ya, kalau perusahaanmu banyak sekali memberikan kesempatan kamu untuk ikut seminar, untuk bertemu orang, menurut saya tidak ada alasan untuk pindah. Ya, apalagi punya bos yang membimbing, yang memberikan kesempatan karir yang sangat baik, tidak ada alasan untuk pindah. Ya, jadi self improvement itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, kalau sudah tidak dapat itu, ya, gaji tidak memuaskan, tidak dapat juga kesempatan untuk improve, saatnya lah untuk memikirkan untuk pindah. Ini banyak sekali yang menjadi keluhan para employer, para pemberi kerja. Karena milenial, Gen Z itu cepat sekali pindah. Mereka tidak setia dengan perusahaan. Ada yang 3 bulan pindah, ada yang setahun pindah, ada yang 2 tahun pindah. Saya punya ponakan gitu, kerjanya begitu. Tiap tahun dia pindah. Ya, sekarang nggak jadi apa-apa tuh. Nggak jadi apa-apa. Jadi saya nih, ingat ya, saya punya banyak perusahaan. Kalau saya lihat CV-nya, pindahnya banyak banget, saya tolak. Ini orang nggak bener nih. Ini orang, 2 kemungkinannya. Dia tidak setia, atau nomor 2, dia dipecat. 2 aja kemungkinan. Jadi jangan bangga, wah, gue umur 27 udah kerja di 6 perusahaan. Nanti dulu, saya nggak mau. Employer lo ya. Jadi menurut saya, jangan juga bangga dengan, wah, gue sering banget diterima. Ya, Anda boleh pindah kerja yang memastikan Anda akan dapat jabatan lebih tinggi, tantangan yang lebih baik, dan gaji lebih besar. Boleh, pindahlah. Tapi berusahalah untuk membuat satu. Anda kamu nggak mungkin bisa dapat tawaran dari perusahaan lain kalau kamu kerja nggak bagus. Jadi artinya, dimanapun kamu kerja, tunjukkanlah kamu lebih hebat. Kamu harus lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Orang-orang hebat itu kayak gitu. Sekali lagi, kamu harus bekerja lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Jangan ditentukan, wah gue dibayar 5 juta, segini aja ya. Nggak mau lembur gitu. Enggak, Anda rugi. Jadikanlah kesempatan kerja itu untuk latihan. Saya dulu gimana saya bisa menjadi raja kuis? Kalau saya tidak dari nol, saya dari bawain tas ratu kuis namanya Ani Sumadi. Saya experience tuh bagaimana bikin soal, bagaimana mendirect, bagaimana semuanya. Itu yang membuat akhirnya saya menjadi raja kuis. Kalau saya doa, ibu, saya nggak mau, bu. Saya kan, ibu ngerekrut saya cuma bikin soal doang. Berhenti itu saya. Waktu dikerja di Ani Sumadi Production, saya kerjanya serabutan, disuruh-suruh ngapain juga, ngedirect, jadi flow director, bikin soal itu tugas saya, bagaimana merekrut peserta, bagaimana menseleksi peserta, bagaimana membuat proposal, and so on, itulah ya yang akhirnya membuat saya seperti ini. Dulu saya dibayar Bu Ani cuma per episode, awalnya cuma pembuat soal, tapi akhirnya saya bisa menjadi mengikuti karir beliau. Jadi jangan hitung-hitungan kerja dengan bos. Ya, disuruh kerja, kerjain. Kalau ada bidang baru, jangan, bos, ini bukan bidang gua nih. Rugi. Ya. Jadi tiap kali Anda mendapatkan penugasan baru adalah kesempatan untuk belajar. Jadi itu penjelasan saya.